Baik, kita awali untuk materi yang pertama, yaitu jaringan pipa air minum dan non-revenue water. Di sini nanti kita akan membahas secara singkat saja, ya. Artinya semua yang terkait dengan jaringan pipa akan kita bahas, tapi tidak mendetail sampai merancang begitu ya. Karena saya anggap ada di mata kuliah lain yang juga membahas tentang sistem penyediaan air minum. Jadi ini sebagai pengantar. Apa itu water supply systems? Jadi jaringan perpipaan merupakan sistem distribusi dan menjadi bagian dari sistem penyediaan air minum atau dalam bahasa asingnya itu water supply system. Jadi ada beberapa komponen di dalam water supply system, yaitu sistem air baku atau water source, atau kalau di dalam peraturan pemerintah itu bunyinya unit air baku. Kemudian ada unit produksi di sini. Terus yang berikutnya adalah unit distribusi. Dan yang terakhir di sini unit pelayanan. Jadi unit air baku merupakan sumber air yang akan dijadikan, akan didistribusikan. Apakah itu melalui pengolahan terlebih dahulu atau tidak, tergantung dari kualitas airnya. Kemudian sistem distribusi itu ada di mana? Dan sistem transmisi. Jadi kalau digambarkan dengan pipa di sini, ini adalah sistem pengaliran ya, atau transport. Ada transport untuk raw water, air baku. Ada juga transport untuk air yang sudah bersih, artinya ini sudah diolah. Nah, sistem distribusi, jaringan distribusi itu ada di sini. Ya, transport untuk air yang sudah diolah atau air yang sudah siap dikonsumsi. Yang nanti masuk ke dalam pelayanan atau ke rumah-rumah pelanggan. Nah, jadi disinilah posisi dari sistem distribusi atau jaringan distribusi yang akan kita bahas. Jadi ini merupakan bagian dari sistem penyediaan air minum secara keseluruhan ini. Nah, jadi saya tidak membahas 3 unit yang lain, langsung ke unit distribusi. Merupakan unit yang mendistribusikan air dari unit produksi, lihat gambar tadi, unit produksi ya, ke unit pelayanan di pelanggan. Jadi ada gambar kran, ada orang tadi, itu adalah unit pelayanan. Jadi di antara unit produksi menuju ke unit pelayanan, itu diperlukan unit distribusi. Nah, secara umum unit distribusi itu ada dua macam ya. Ada unit distribusi dengan perpipaan, ada unit distribusi tanpa perpipaan atau non perpipaan. Nah, yang akan kita bahas adalah fokus di distribusi dengan perpipaan, ya, sistem perpipaan. Unit distribusi terdiri atas tangki penyimpanan atau reservoir distribusi. Kemudian pompa ini opsional, tergantung dari kondisi elevasinya ya. Kalau memungkinkan tanpa pemompaan, ya cukup dengan gravitasi. Kemudian jaringan pipa ini adalah yang utama. Jadi fokus kajian kita nanti itu ada di jaringan pipa ini. Kemudian ada perlengkapan-perlengkapannya. Ini juga berada di jaringan pipa. Nah, tujuan dari sistem distribusi ini adalah membawa air minum atau transport tadi kalau dalam gambar tadi ya. Membawa air minum dari unit produksi menuju ke unit pelayanan atau ke pelanggan. Tekniknya menggunakan perpipaan atau non perpipaan. Kemudian sistem pengalirannya ini tergantung dari kondisi yang ada di lapangan. Apakah
menggunakan sistem gravitasi atau menggunakan sistem pemompaan. Jadi sangat tergantung pada kondisi di lapangan. Selama bisa dialirkan tanpa pompa, maka sebaiknya kita alirkan dengan tanpa pompa ya. Jadi pompa itu kalau memang kondisinya tidak memungkinkan pengaliran itu dengan gravitasi. Kemudian ini beberapa prinsip di dalam perencanaan. Sekilas saja ya, karena mata kuliah ini tidak ke arah perencanaan perpipaan ya. Jalur pipa sependek mungkin. Kemudian hindari jalur yang mengakibatkan konstruksi sulit dan mahal. Ya, misal kalau dari gunung ke kota gitu, nah itu biasanya akan melewati kondisi-kondisi yang sulit gitu. Nah itu coba dihindari. Misal harus lewat jurang gitu. Kemudian tinggi hidrolis pipa minimum 5 meter di atas pipa. Maksudnya ini tekanan ya, di pelanggan itu. Sehingga cukup menjamin operasi katup udara, air valve, menghindari perbedaan elevasi yang terlalu besar. Artinya jangan sampai tekanannya terlalu besar. Biasanya kalau air dari sumber yang ada di pegunungan menuju ke kota yang ada di elevasi bawah atau dataran rendah, itu akan dihasilkan tekanan yang sangat besar, berlebihan. Nah, ini akan menyebabkan pipa itu bisa pecah ya kalau tekanannya bisa lebih dari 100 meter. Nah, karena itu ada poin yang ini. Jika perbedaan tinggi lebih besar dari 100 meter, maka diperlukan bak pelepas tekan. Nah, ini biasanya dipasang pada daerah yang sesuai, jadi supaya menghasilkan tekanan yang tadinya 100 terus diturunkan menjadi 0 gitu ya. Kemudian dialirkan kembali ke daerah yang lebih rendah. Prinsipnya, jadi ini prinsip perencanaan maksudnya ya. Jadi mendistribusikan air dengan kapasitas yang sesuai kebutuhan pelanggan. Karena itu ketika kita merencanakan sistem distribusi, kita awali dengan data penduduk. Ini untuk apa? Untuk menghitung kebutuhan air bagi penduduk itu berapa sih sebetulnya? Jadi berapa air yang harus kita suplai ke dalam suatu wilayah yang akan dilayani gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah debit pada saat jam puncak. Nah, ketika jam minimum mungkin terpenuhi atau jam rata-rata terpenuhi, tetapi biasanya pada saat jam puncak itu artinya pada saat sebagian besar pelanggan atau penduduk itu menggunakan air, sehingga debit air di pipa itu menjadi sangat tinggi. Nah, itu kadang-kadang tidak terpenuhi. Nah, itu bila ada hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhi itu, misal debitnya kurang atau tekanannya kurang pada saat jam puncak itu ya. Kemudian mendistribusikan air dengan kualitas sesuai persyaratan kualitas air minum. Nah, disinilah pentingnya peranan dari sistem distribusi atau jaringan perpipaan. Mungkin banyak PDAM yang mengklaim bahwa kualitas airnya sudah cukup bagus, artinya sudah memenuhi persyaratan kualitas air minum ketika di unit pengolahan atau saat air itu diproduksi. Namun ketika sampai di pelanggan, ternyata kualitasnya buruk. Nah, berarti ini apa sebabnya? Penyebabnya apa? Nah, ada dugaan bahwa turunnya kualitas air itu karena kurang bagusnya, kurang sempurnanya sistem distribusi. Apakah karena tekanannya rendah, atau ada terutama negatif ya, tekanan negatif yang menyebabkan apabila pipa itu bocor, ada air kotor yang masuk dari air tanah masuk ke dalam pipa. Nah, ini menyebabkan kualitas air menjadi turun. Kemudian, ini juga penting, mendistribusikan air dengan biaya yang terjangkau. Nah, 3 poin ini kalau
disingkat itu menjadi 4K ya. 4K, mungkin masih ada yang ingat nggak? 4K. Apa saja 4K itu? Apa, ada yang tahu? Ya, yang nomor 1 ini apa tadi? Kapasitas ya, dari kuantitas. Dan tidak hanya pada saat-saat rata-rata, terutama jam puncak. Berarti ini ngomong tentang kuantitas apa? Kontinuitas. Ya. Jadi kuantitas itu terkait dengan kecukupannya, jadi airnya itu cukup sesuai dengan kebutuhan. Terus continue artinya setiap saat ada. Jadi ini 2K ya di sini, kuantitas dan kontinuitas. Poin yang kedua ini apa? K yang kedua, kualitas. Jadi memenuhi standar. Yang ketiga ini adalah K yang keempat, yaitu keterjangkauan. Jadi 4K tadi itu adalah prinsip pelayanan air minum, kualitasnya baik, kuantitasnya cukup, kontinuitasnya terjaga, ada setiap saat, ya, dan harganya terjangkau. Ini menjadi kriteria keandalan sistem distribusi atau sistem pelayanan secara umum. Ya. Kemudian, nah ini penting ya. Yang bawah, dua yang bawah ini adalah 4K yang tadi ya. Kualitas baik, kuantitas cukup, kontinuitas terjaga, harga juga terjangkau. Nah itu ternyata dipengaruhi oleh ini kondisi yang sebelumnya ini, yaitu yang pertama perancangan konstruksi OM-nya semuanya baik. Jadi jaringan distribusi dirancang dengan baik, kemudian dibangun sesuai dengan desainnya, dioperasikan dan dirawat sesuai dengan SOP-nya. Nah, nanti hasilnya apa? Ini menghasilkan sistem distribusi yang mempunyai tekanan yang cukup, mempunyai kecepatan yang cukup. Nanti akibatnya apa? Kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya baik sesuai dengan persyaratan. Oke, barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Silakan kalau ada. Bisa dipahami nggak? Tolong responnya. Bisa dimengerti? Terlalu cepat atau kurang cepat? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Bisa dipahami ya? Nggak ada pertanyaan, saya lanjut kalau itu. Oke, jaringan pipa ya. Jaringan pipa PDAM ataupun instansi lain yang melayani air minum ya, itu secara umum kita kelompokkan menjadi 2. Ini berdasarkan bentuk jaringannya. Yang sebelah kiri ini adalah sistem cabang atau branch system. Branch cabang. Jadi bentuk perpipaannya itu cabang-cabang begini. Lurus, belok, cabang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini lebih kompleks. Ini yang disebut dengan jaringan. Jaringan yang membentuk loop, sistem loop. Loop itu yang ini melingkar. Jadi air itu bisa balik gitu. Jadi misal air dari suatu titik di sini itu mengalir, suatu saat kemungkinan air itu bisa balik ke sini. Termasuk ini arah aliran. Arah aliran ini bisa bolak-balik, misal jalur ini ya, jalur ini. Jalur ini mungkin airnya ke atas, mungkin airnya ke bawah. Nah, ini adalah sistem network atau jaringan atau loop. Kalau yang sistem cabang itu arah nggak berubah. Jadi selamanya pipa yang ini arahnya mesti ke atas yang ini. Ya.
Yang ini mesti ke bawah. Yang ini mesti ke kanan. Nggak mungkin balik. Kalau balik airnya dari mana? Yang ini tadi kan bisa. Nah, kedua bentuk ini mempunyai keuntungan maupun kelemahan masing-masing. Oke, nanti bisa didiskusikan. Ini apa untungnya sistem cabang, apa kerugiannya, nanti apa keuntungan dan kerugian sistem loop. Oke, nanti silakan didiskusikan. Nah, kapan kita memilih sistem yang cabang atau sistem yang loop? Nah, ini kita tidak memilih di sini ya. Kita itu tinggal mengikuti jaringan jalan yang ada. Kenapa kok jalan yang diikuti? Kenapa tidak sesuai kehendak kita saja? Oke, saya ingin membuat loop, saya ingin membuat cabang. Tidak, karena apa? Pipa ini harus dipasang di jalan ya. Tidak bisa pipa itu menembus atau menerobos lahan atau persil pribadi, nggak bisa. Jadi harus lewat jalan umum. Nah, jalan umum, apakah itu di pinggir jalan, kanan kiri, atau mungkin di tengah jalan ya. Ya mungkin di pinggir, tergantung ini ketersediaan lahannya ya. Ini contoh jaringan jalan ya. Ini saya ambil salah satu kompleks rumahan begitu. Ini adalah persil-persil atau rumah-rumah. Ya. Kemudian ini ada jalan yang mengelilingi rumah-rumah ini. Nah, pipa itu nanti harus dipasang di jalan umum ini. Ya. Ini contoh jaringan pipa. Ini ada warna merah, biru. Ini adalah pipa atau jaringan pipanya yang dipasang di jalan ya. Kemudian supaya lebih jelas, ini gambar rumahnya atau persil tanah lahannya dihilangkan, nah, maka ini tinggal jaringan pipanya. Nah, kalau kita masuk ke software yang bisa melakukan analisis jaringan pipa, maka kita bisa melihat ada identitas dari jaringan ini. Apa identitas yang penting? Yaitu node dan pipa. Jadi di sini muncul banyak angka ini ya. Angka-angka ini. Kalau angkanya ini berada di pipa, maka itu maksudnya adalah nomor pipa. Kalau angkanya ini berada di titik, ini, maka itu adalah nomor node. Node atau kalau di software tertentu itu namanya junction. Ya. Jadi nomor-nomor ini ada artinya kalau kita nanti masuk ke dalam software ya. Jadi, contohnya begini. Ini ada pipa nomor 7. Apa arti node di sini? Jadi pipa nomor 7 ini adalah mengalirkan air dari node 2 ke node 3 atau sebaliknya. Ya, karena ini jaringan loop ya. Untuk loop maka air itu ada kemungkinan bisa balik ya. Bisa ini 2 ke 3 atau 3 ke 2. Oke, itu tentang gambar jaringan pipa. Nah, ketika kita merancang, kita harus bisa mengerti tentang bagaimana membuat identitas jaringan pipa itu. Jadi untuk nomor pipa dan nomor node itu tidak ada ketentuan apakah harus 1 angka atau 2 angka, apakah harus urut atau tidak boleh atau boleh tidak urut gitu ya. Itu tidak ada ketentuannya. Yang penting apa? Meskipun tidak ada ketentuan, tapi ada ketentuan yang tidak tertulis ya, yaitu apa? Nomor tidak boleh sama. Nomor pipa maksudnya tidak boleh sama dengan nomor pipa yang lain. Nomor node tidak boleh sama dengan nomor node yang lain. Tapi kalau nomor pipa dengan nomor node boleh sama, karena itu beda identitas. Kemudian panjang tiap pipa ini diperoleh dari peta jaringan jalan. Kemudian elevasi tiap node, elevasi itu ketinggian ya, diperoleh dari peta topografi atau dari hasil
survei ketinggian. Pakai alat altimeter misalnya ya. Kalau yang panjang pipa ini bisa diperoleh dari hasil survei ini titik ya, titik koordinat. Jadi titik koordinat itu titik node tadi itu berada di koordinat berapa? Misal dalam gambar tadi titik 2 itu koordinatnya sekian koma sekian. Titik 3 koordinatnya sekian koma sekian. Nah, panjang pipa berapa? Nah, dengan perhitungan komputer dengan rumus Pythagoras, maka panjang dari titik 2 ke titik 3 itu bisa dihitung ya, dengan software ya. Jadi kita tinggal memasukkan koordinat, maka bisa ketemu panjang pipanya. Jadi kita nggak perlu mengukur panjang jalan ya, cukup ini saja diukur titiknya ini di koordinat berapa gitu. Itu cukup sudah ya. Kemudian di setiap node itu nanti diisikan ada pengambilan air sebanyak berapa. Ya, misal di titik 2 ada pengambilan air sekian liter per detik, di titik 3 sekian liter per detik, titik 4 tidak ada pengambilan. Ya. Nah itu berdasarkan apa? Debit ini. Nah ini berdasarkan jumlah penduduk yang menggunakan air di kawasan itu. Jadi titik 2 tadi melayani daerah mana? Nah daerah mana inilah yang kita hitung jumlah penduduknya berapa, kebutuhan airnya berapa. Setelah itu baru kita perkirakan berapa debit yang mengalir dari setiap pipa. Jadi misal pipa ini melayani penduduk di titik A, titik 2 tadi. Kemudian melayani di titik 3, titik 5, dan seterusnya. Maka bisa dihitung berapa debit yang akan mengalir di setiap pipa. Coba saya kembali ke gambar ini. Jadi misal di sini ada pengambilan air 2 ini. Di 3 ada pengambilan air, di 8 ada pengambilan air, di 11 ada pengambilan air. Nah, ini kalau dijumlah, maka debit yang mengalir di pipa ini itu adalah itu tadi. Yang ini berarti ada debit ini ditambah ini tambah ini. Dikurangi 3 maka debit di sini berkurang. Dikurangi lagi oleh 8 maka debit di sini berkurang. Jadi makin jauh dari sumber air, mestinya debit itu makin kecil. Kalau debitnya makin kecil, maka makin ke ujung ukuran pipa makin kecil. Ini beberapa kriteria ketika kita mendesain sistem distribusi ya. Ini penting, diameter pipa dihitung dengan menggunakan debit jam puncak. Dengan kecepatan aliran berkisar antara 0,3 sampai 1,5. Jadi kecepatan itu tidak boleh terlalu kecil. Nanti akibatnya ini tidak menimbulkan endapan ya. Endapan. Kalau terlalu besar itu kemungkinan akan menggerus pipa gitu ya. Dalam jangka panjang tentu saja ya. Kemudian jalur pipa harus diatur terletak di tanah pemerintah tadi ya, atau tanah umum. Misal di pinggir jalur umum, pinggir jalan gitu ya, atau di bawah jalan. Pipa yang menyeberangi jalan umum, terutama jalan yang di situ biasa dilewati kendaraan berat gitu ya. Misal jalan nasional misalnya ya. Nah, maka ini harus dilindungi pipanya, artinya bukan hanya ditanam di uruk tanah, tidak. Mungkin perlu ada selimutnya berupa misal beton begitu ya, supaya beban dari kendaraan berat itu tidak langsung membebani pipa. Karena ini kalau kelamaan menerima beban berat dari kendaraan berat itu, ini akan menjadi salah satu penyebab dari NRW itu ya, pipa pecah atau bocor gitu ya. Atau ini sambungan lepas karena setiap hari ada diinjak oleh mobil-mobil besar sehingga pipanya gerak. Nah, gerakan pipa ini kalau tidak pecah ya mungkin sambungannya lepas. Itu akan menyebabkan
kebocoran, ya. NRW nanti jadinya. Ya. Kemudian setiap sambungan pipa ya maksudnya, itu diberi truss block. Truss block itu biasanya bahannya beton ya. Jadi kalau ada sambungan T atau sambungan lurus, nah itu supaya tidak gerak, maka ini diuruk dengan beton. Penyebab dari lepasnya sambungan itu apa? Selain berat, beban berat tadi, itu adalah kemungkinan karena air yang mengalir. Air mengalir, terutama kalau kecepatannya tinggi, itu bisa menyebabkan pipa itu lepas karena terdorong oleh, terutama kalau T gitu ya, T atau belokan. Jadi ketika air itu lurus, terus tiba-tiba harus dibelokkan, ya tiba-tiba belok, apakah karena belokan atau karena T, maka dorongan air yang lurus tadi itu bisa menyebabkan sambungan bisa lepas. Nah, untuk menghindari itu, maka diberi beton ya, namanya ini truss block. Kedalaman penanaman pipa yang normal ya, sekitar 90 sampai 120 cm untuk diameter tertentu. Kalau lebih besar lagi, kedalamannya harus lebih dalam lagi ya. Saya pernah survei di daerah timur ya, yang tanah itu sangat keras, bahkan berbatu gitu. Sehingga kondisi yang demikian ini tidak bisa terpenuhi. Jadi pipa itu tidak ditanam, tetapi diletakkan saja di pinggir-pinggir jalan atau di dinding-dinding saluran begitu. Nah, secara teknis sebetulnya ini tidak memenuhi, namun karena memang kondisinya kalau menggali tanah itu kan, kalau tanah biasa mudah, tapi kalau tanahnya itu tanah keras, tanah berbatu, nah itu ya terpaksa ini tidak terpenuhi gitu. Terutama di daerah-daerah kering ya, daerah kering yang berbatu, atau ya terutama di timur lah. Mungkin ada yang dari timur ya, NTT atau mana gitu yang daerah-daerah berbatu, Kupang gitu ya. Ada yang dari Kupang enggak? Oke. Kemudian tekanan yang terjadi dalam pipa tidak boleh melebihi 70% tekanan pipa yang diizinkan. Maksudnya begini, ini nggak boleh terlalu tinggi tekanan itu ya. Jadi begini, kalau tekanan maksimum pipa itu 100 meter, jadi pipa itu mampu menahan tekanan 100 meter. Maka jangan dihabiskan 100 meter, tapi dipakai 70%. Jadi tekanan di dalam pipa kita buat maksimum 70 meter. Jadi ini tergantung dari bahan pipa yang kita pakai. Tekanan minimum pada pipa induk sekitar 10 meter kolom air. Jadi kalau kita buka pipa, kita naikkan ke atas, nah itu air bisa naik sampai setinggi 10 meter. Maksudnya MKA itu begitu ya. Yang sudah pernah menggunakan EPANET pasti sudah familiar dengan gambar ini ya. Jadi ini adalah jaringan pipa dari contoh peta tadi, yaitu seperti ini hasil EPANET-nya ya. Ada warna-warna yang berbeda di sini, baik warna garis maupun warna titik. Nah, ini ada artinya setiap warna ini bisa kita lihat di legenda sebelah kiri ini. Jadi yang titik itu pressure di node-nya. Nah, ini kuning itu artinya kita lihat di sini antara 12 sampai 15 meter yang warna kuning. Kemudian yang pipa, kalau kebetulan di sini diameter, berarti ini diameter hijau, berarti antara 50 sampai 100 mm. Ini bisa kita ubah menjadi kecepatan, misalnya kecepatan air di pipa.
Titik juga demikian, ini bisa kita ubah menjadi apa? Misal elevasi dan sebagainya, tergantung keperluan kita ya. Kita mau apa? Kita ingin apa yang perlu diketahui. Kemudian aksesoris pipa yang harus ada ini ya. Ini tadi truss block menahan getaran ya. Posisinya dibelokkan, cabang, jembatan pipa ya. Kemudian di dekat pompa. Kenapa di dekat pompa? Ini karena pompa kan getarannya tinggi ya. Nah, untuk meredam supaya pipanya tidak ikut bergetar, gitu, maka diberi truss block. Kemudian ada air release valve. Ini untuk melepas, mengeluarkan ini apa? Udara di dalam pipa. Mengapa udara di dalam pipa perlu dikeluarkan? Ini juga sangat erat kaitannya dengan NRW nanti. Jadi ketika kita membahas NRW, kita juga perlu melihat ini ya, aksesoris yang diperlukan. Seperti truss block tadi, itu penting. Kaitannya dengan NRW. Ya, supaya apa tadi? Tidak pecah atau tidak lepas sambungannya. Kalau lepas sambungannya, maka NRW naik gitu. Air release valve juga demikian. Ketika udara itu berada di dalam pipa, maka kecepatan air atau debit air itu akan terhambat. Maka harus dikeluarkan. Karena udara itu sesuatu yang mempunyai sifat ringan dibanding air, maka dia selalu berada di atas. Karena itu, air release valve harus ditempatkan di titik tertinggi. Jadi misal ada punggung bukit, itu kan naik, setelah itu pipanya turun. Nah, pada saat diuji di punggung bukit itulah kita pasang air release valve. Atau ketika melewati jembatan, pipanya kan dinaikkan ya, di atas sungai naik, setelah itu turun lagi. Nah, mungkin sering dilihat ini kalau Anda lihat lewat jembatan yang panjang gitu. Nah, itu di sisi jalan itu, di sisi jembatan itu ada jembatan pipa, nah, pasti ada ini air release valve. Wajib ini ya, harus ada. Gitu. Kemudian blow off atau wash out, ini adalah kebalikan dari air release valve. Kalau air release valve tadi di atas, ini di bawah. Karena fungsinya adalah untuk mengeluarkan air kotor. Jadi endapan. Ya, endapan lawannya udara. Udara di atas, endapan selalu di bawah. Maka ketika ada pipa yang turun, misal di jurang kecil gitu, turun, terus pipanya naik lagi. Nah, pada saat di titik terendah itulah kemungkinan ada pengendapan. Nah, di situ dipasang valve untuk mengeluarkan endapan. Kemudian ini valve biasa ya, gate valve untuk membuka maupun menutup aliran. Bisa berbentuk gate, berarti gate itu naik turun, ininya apa? Penutupnya naik turun, atau butterfly valve, jadi kiri kanan begini, seperti butterfly ya, seperti ini sayap kupu ya. Kemudian check valve itu bahasa Jawanya itu klep ya, untuk menjadikan aliran itu menjadi searah. Alirannya searah. Misal di pompa atau di pipa hisap ya, pipa suction itu harus ada check valve. Kemudian meter air ini juga penting untuk keperluan NRW, harus ada meter air. Ya, karena meter air itu adalah alat untuk mengukur ini apa aliran itu yang sudah lewat di sini itu sudah berapa meter kubik. Ya. Terus pompa, ini saya kira biasa, Anda tahu pasti, untuk menambah tekanan. Demikian juga booster. Terus bak pelepas tekan dan pressure reducing valve atau disingkat PRV itu untuk mengurangi tekanan lawannya pompa ini. Terus elevated reservoir untuk menyediakan cadangan air pada saat jam puncak. Oke, kita masuk ke NRW, namun sebelum ke situ saya ingin ada diskusi sebentar.
silakan barangkali ada yang bisa membuat pertanyaan, nanti bisa dijawab dengan yang lain, dijawab oleh yang lain. Saya persilakan. Saya ingin aktif di kelas ini nanti ya, jadi tidak saya sendiri yang ngomong. Silakan mungkin bisa cerita pengalaman dengan sistem jaringan perpipaan di tempat kerja masing-masing. Pak Ali, saya mau bertanya Pak Ali. Ya. Suara saya kedengeran ya Pak? Ya, Pak Julius ya? Iya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, saya mau menanyakan Pak, ini sebenarnya mungkin agak sedikit, saya bukan membahas masalah aplikasinya Pak. Tapi saya mau menanya masalah yang networks of pipes ini, yang masalah sistem perpipaan antara yang loop system sama yang branch system ini, kelebihan dan kekurangannya apa ya Pak kira-kira Pak? Secara teoritis Pak. Sudah, saya ingin ada ya, Pak, yang itu aja. berikan jawaban, memberikan respon terhadap apa itu tadi, umpan dari Pak Julius. Silakan, barangkali ada yang bisa satu-satu apa yang branch itu keunggulannya apa, kelemahannya apa, terus satu lagi yang loop apa, silakan. Izin Pak. Ya, Widi. Ya, tahu saya kalau yang branch itu biaya investasinya lebih murah. Ya. Karena pipanya harus dari besar mengecil. Terus untuk tracing NRW, untuk pemasangan, untuk pemasangan water meternya untuk NRW atau DMA-nya lebih mudah kalau menurut saya. Nah, tapi untuk kalau yang untuk loop itu investasinya mahal, namun untuk kestabilan tekanan lebih baik kalau menurut saya. Terus untuk tracing NRW-nya menurut saya susah karena harus menggunakan aksesoris yang banyak. Mungkin itu saja, Pak. Ya, ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada Fira Riza, Fajar, Hanifah, Anwar, Galis, dan yang lain-lain semuanya silakan. Jadi keuntungan branch itu akan menjadi kelemahan loop, keuntungan branch akan menjadi kelemahan loop. Kelemahan branch akan menjadi keuntungan loop. Itu sekilasnya begitu. Kalau apa secara umum begitu ya. Namun secara detailnya tadi sudah dijawab sebetulnya ya. Jadi kalau lihat ini susunannya, yang branch itu sederhana kan ya. Ya begini, gini aja gitu, Bang. Ya. Terus sehingga dari sisi investasi pasti ini lebih murah. Sebaliknya yang ini kan rumit ya. Bahkan kadang-kadang di sini tidak ada pelanggan, tapi kita sambungkan gitu. Nah, itu kan berarti ada investasi yang terbuang di sini. Kelihatannya, tapi secara sistem nanti ada keuntungannya. Kenapa kok ini dipasang pipa gitu ya. Artinya secara perhitungan ini sederhana, secara investasi lebih murah. Itu untungnya branch, tapi itu menjadi kelemahan dari loop. Ya, kebalikannya. Sekarang kelemahan branch apa? Secara sistem ini tadi istilahnya stabil dan tidak stabil ya. Kalau saya keandalannya, ini keandalannya kurang. Yang dimaksud keandalan itu apa? Keandalan itu apabila terjadi gangguan,
itu cepat diatasi atau lambat diatasi. Nah, cepat itu berarti sistemnya andal. Jadi yang dimaksud andal itu bukan tidak boleh rusak, tidak pernah rusak. Rusak tetapi bisa cepat diatasi atau tidak mengganggu secara keseluruhan. Coba bayangkan di sini ya, misal di pipa yang pendek ini, lihat kursor saya ini ya, di pipa yang pendek ini misal ada kerusakan di sini. Kerusakan sehingga terpaksa harus ditutup karena diperbaiki. Ada yang terganggu nggak? Ini ditutup. Ada. Terganggu. Kenapa terganggu? Karena harus tutup semua, Pak. Ya, jadi ini tutup. Ya. Maka seluruh daerah ini mati ya. Mati. Udah. Nah, itu tidak terjadi ketika di sistem loop. Kecuali kalau yang rusaknya di utama yang di sini ya. Misal yang rusak itu di yang pendek ini. Ya sama ya, di sini saya ambil contoh yang pendek sini. Misal ini rusak sehingga dia harus ditutup. Ada yang terganggu nggak? Tetap ada ya. Daerah sini tidak akan dapat air yang di daerah pendek. Tetapi daerah yang lain ini masih mungkin dapat air. Meskipun ada penurunan ya, tapi masih tetap dapat air. Dari mana? Misal daerah ini. Ini dapat air dari mana nanti? Dari bawah. Jadi ini air akan mengalir ke sini, sini. Nah, ini. Artinya dengan sistem loop ini memungkinkan pelayanan itu tidak mati total. Masih ada kemungkinan terganggu tetap ada, tapi tidak sampai total seperti contoh yang di branch tadi ya. Saya kira itu sekilas ya tentang keuntungan dan kelemahannya gitu. Tadi saya contohkan ini misal tidak ada pelanggan, tapi kok kita pasang ini pipa ini. Ya ada manfaatnya ternyata seperti ini tadi. Ya. Misal daerah sini di sini mati misalnya. Atau di sini mati. Ini. Atau yang di sini. Maka daerah sini tidak terganggu karena ada pipa ini. Gitu. Jadi keandalannya lebih tinggi pada sistem loop dibanding branch. Tapi kelemahannya apa? Ini jadi mahal. Jadi mahal ya. Terus sekarang kaitannya dengan NRW. Deteksi kebocorannya lebih mudah mana? Ini mudah. Ya, tapi ini juga bisa mudah dengan sistem tertentu. Tapi ya itu tadi perlu investasi yang banyak. Valve-nya harus banyak ini untuk bisa mendeteksi kebocoran. Yaitu dengan sistem aliran malam minimum ya. Nanti dibahas di mata kuliah yang lain. Jadi aliran malam minimum AMM ya. Jadi pendeteksian kebocoran pada saat jam malam di mana asumsinya pada saat itu seluruh penduduk tidak menggunakan air. Ya. Penduduk tidak menggunakan air, tapi kok pipanya masih mengalirkan air. Nah, berarti di situ apa? Diduga ada kehilangan air. Gitu. Silakan barangkali masih ada. Ada lagi enggak? Kalau tidak kita ke NRW ya. Pak izin tanya Pak. Iya. Kalau yang untuk IoT SCADA itu kalau di perkuliahan ini ruang lingkupnya sampai mana Pak? Karena SCADA kan memang perlu praktek juga ya Pak ya kalau nggak salah. Dan juga ada
bahasa pemrograman, leader diagram yang seperti itu. Nah, nanti kita sampai mana gitu Pak untuk SCADA tersebut. Terima kasih. Ya, kalau pesan dari kementerian itu yang saya tangkap dari Pak Agus ya. Jadi alumni S2 itu kan bukan sebagai perencana ya, alumni apalagi ini di pemerintahan kan, rata-rata kan pemerintahan ya. Nah, itu intinya lulusan ini nanti itu paham bagaimana cara kerja dari sistem pemantauan online nantinya, supaya nggak dibohongi oleh konsultan gitu loh. Ya, jadi bagaimana misal ini, apakah di sini itu perlu ada sensor atau tidak? Nah, jadi penempatan sensor. Kira-kira sensor yang diperlukan oleh sistem jaringan distribusi itu sensor apa saja? Ya, supaya nanti bisa mengkoreksi, misal ada konsultan menawarkan kok banyak sekali sensornya gitu. Nah, itu bisa bertanya dan bisa mendebat gitu loh. Ya, oh ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu gitu. Nah, kira-kira di situ nanti arahnya ya. Jadi penempatan perlunya sistem yang dipasang di sini nanti itu apa saja gitu. Kira-kira gitu ya secara umum dulu. Nanti untuk detailnya silakan nanti didiskusikan dengan Pak Suyanto yang ahli ya. Jadi misal kenapa di sini ada sensor, kenapa yang di sana sensornya beda gitu, nanti bisa ditanyakan ya. Fungsinya apa? Misal setelah sensor kan nanti ada monitor pemantau. Apakah dalam satu sistem ini perlu pemantauan, perlu monitor pemantau banyak atau cukup satu misalnya begitu. Gitu ya. Jadi arahnya kan ini kan sebagai aparat pemerintah ya Anda ya, yang akan mengevaluasi desain dari konsultan. Jadi di sini Anda tidak dijadikan sebagai konsultan, tidak nantinya. Ya, jadi Anda bukan mendesain, tapi Anda ngerti hasil desain, ngerti menilai desain. Gitu. Jadi secara umum harus tahu cara kerja dari sistem SCADA ini. Gitu. Assalamualaikum Pak. Iya, enggak. Izin bertanya, saya Anwar Pak. Iya. Mengenai EPANET itu, apakah nanti ada modulnya untuk belajar Pak? Soalnya ini saya baru pertama kali melihat program EPANET ini Pak. Terima kasih. Kalau di mata kuliah ini tidak ada. Mungkin di mana yang di mata kuliah ini sudah masuk belum ya Pak Edi Sujono? Mata kuliah apa itu ya? Sistem penyediaan air minum kalau tidak salah. Izin Pak, kemarin sudah dijelaskan, nanti EPANET mungkin akan dijelaskan sama Pak Alvan. Ya, di mata kuliah itu. Ya. Namun kalau ada yang ingin mempelajari EPANET, saya punya channel YouTube yang menjelaskan itu. Nanti silakan dicari ya. Atau kalau perlu nanti saya berikan linknya. Saya ada penjelasan detail tentang EPANET di situ. Tapi kalau di mata kuliah ini kita tidak membahas EPANET nanti ya. Selain EPANET itu sebetulnya ada software lain yang saat ini banyak dipakai PDAM, yaitu WaterCat ya. WaterCat nanti nggak tahu apakah Pak Alvan akan menjelaskan EPANET atau WaterCat nanti. Tapi prinsipnya hampir sama EPANET dan WaterCat. Hanya beda di tampilan saja, tapi prinsipnya sama. Karena menggunakan teori hidrolika yang sama, yaitu Hardy Cross. Kalau yang ini, jaringan yang loop ini, nah ini harus pakai
software. Tapi kalau yang ini pakai manual bisa. Ya itu tadi sederhana, ya. Ini bisa dirancang dengan sederhana, dihitung dengan sederhana. Ini pakai rumus biasa, rumus hidrolika biasa, Q sama dengan A kali V, bisa selesai. Tapi kalau ini tidak bisa. Nah, karena ini air itu bisa muter-muter di sini. Gitu. Tapi dengan banyaknya software, serumit apapun jaringan itu bisa dengan mudah dihitung atau disimulasi. Asal apa? Datanya lengkap. Data apa? Data itu tadi, data koordinat, data elevasi, dan seterusnya. Oke, saya lanjut ya. Atau masih ada? Nah, kita masuk ke NRW ya. NRW, non-revenue water. Pengertian revenue apa? Revenue. Hah? Apa revenue? Kalau ini kan sebetulnya terkait dengan uang ya atau tarif itu biaya air. Jadi air itu ketika kita jual kan PDAM menerima pembayaran atau hasil penjualan, menerima uang. Itulah yang disebut revenue. Jadi penerimaan dari apa? Atau sebagai akibat dari PDAM memberi layanan. Nah, jadi ada penerimaan dari penjualan air. Itu intinya begitu, revenue water. Tapi di sini ditambahin non. Menjadi apa? Non-revenue water. Yaitu air itu keluar, air itu terjual, tetapi tidak terbayar. Bukan terjual, air itu keluar pokoknya sudah dihasilkan lah, dikeluarkan dari unit produksi, masuk ke sistem distribusi. PDAM sudah mengeluarkan air, tetapi tidak menerima pembayaran air. Itu non-revenue water. Oh, kalau di bahasa sederhananya dalam bahasa Indonesia itu kehilangan air. Dulu ada istilah lain yaitu unaccounted for water. Ini sedikit berbeda dengan non-revenue water. Kalau unaccounted water itu account itu apa? Yang terhitung, tercatat. Ya. Tercatat. Jadi apakah tercatatnya itu terbayar atau tidak. Kalau non-revenue nanti fokusnya ke yang terbayar. Sehingga definisi dari non-revenue water itu menjadi seperti ini. Merupakan selisih antara air terproduksi, jadi air yang dikeluarkan oleh unit produksi, masuk ke unit distribusi, dibandingkan dengan air yang terjual atau terbayar. Misal begini, air yang keluar ke sistem distribusi itu 1.000 meter kubik. Tapi yang terbayar, PDAM menerima uang dari penjualan air itu ternyata hanya 600 meter kubik. Ada selisih kan? Produksinya 1.000, tapi kok menerima penjualan, menerima pembayaran hanya 600 meter kubik. Berarti ada yang hilang, yaitu sebesar 400 meter kubik. Nah, itulah selisih ya, maka dinamakan kehilangan, hilang, tidak terbayar. Nah, tidak terbayarnya kemana? Nah, nanti dalam tabel ada pembagiannya. Jadi, misal 1.000 itu nanti kemana saja? Itu ada petanya ya. Nah, ini peta yang saya maksud ya. Peta atau diagram ini ya. Ya, jadi ini adalah volume sistem secara keseluruhan yang diproduksi oleh PDAM. Ini dikelompokkan menjadi dua setelah masuk ke pelanggan itu ya. Ada yang disebut dengan konsumsi resmi. Lawannya berarti konsumsi tidak resmi. Nah, konsumsi yang tidak resmi inilah yang disebut dengan kehilangan air. Terus yang konsumsi resmi
itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu konsumsi resmi yang punya rekening atau yang terbayar. Berrekening itu maksudnya terbayar ya. Terus yang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang bermeter, ada yang tak bermeter. Artinya yang bermeter itu pelanggan itu membayar air berdasarkan ini pemakaian yang tercatat di meter. Nah, kalau yang tak bermeter bagaimana? Patokan membayarnya apa dasarnya? Di PDAM di daerah-daerah yang jauh dari kota, artinya jauh dari kota besar, PDAM kecil, nah itu masih banyak, masih ada. Masih ada PDAM yang pelanggan itu tidak ada meter airnya. Ya. Terutama yang ini, yang bukan PDAM, yang apa itu, yang HIPAM gitu ya, yang dikelola oleh masyarakat. Nah itu juga tak bermeter, tapi bayar berrekening gitu ya. Nah berarti apa dasar pembayarannya? Kenapa bayar sekian? Nah, itu hanya berdasarkan kesepakatan bersama bahwa setiap bulan nanti harus membayar sekian. Ya, berarti pemakaiannya ya dikira-kira lah rata-rata satu bulan itu kira-kira berapa meter kubik. Langsung aja dikenakan sekian rata atau tetap setiap bulannya karena tidak bermeter. Nah ini kalau dikelompokkan lagi menjadi dikumpulkan sama seperti ini. Ini adalah air berrekening. Yang bawah selain yang berrekening itu yang ini ATR, air tak berrekening, artinya yang merah semua ini tidak menghasilkan uang. Ya, jadi keluar dari sistem ini tapi tidak menghasilkan uang. Apa saja itu yang tidak menghasilkan uang? Ini konsumsi resmi. Pengertian resmi di sini apa? Resmi ini ya. Ini resmi, ini tidak resmi. Resmi itu artinya diketahui oleh PDAM, diizinkan oleh PDAM. Memang dipasang oleh PDAM. Ya, misal kita berlangganan, PDAM kan ngomong ke PDAM, saya mau berlangganan. PDAM masang, berarti resmi itu. Ya, kalau bayar maka resmi berrekening. Kalau bayar resmi tapi tidak berrekening, tidak membayar, ada nggak contohnya ini? Resmi tidak membayar. Kira-kira ada nggak? Apa contoh? Hidran umum mungkin Pak, kebakaran. Hidran umum. Apalagi? Rumah bupati Pak. Ya, masa? Kantor PDAM ya. Kantor PDAM sendiri. Terus rumah bupati masa nggak bayar? Ya bayarlah. Yang bayar ya pemerintah. Misal tempat-tempat umum seperti apa ya? Taman kira-kira ya. Taman. Mungkin sosial barangkali, sosial bayar tapi kecil kadang ya. Ya, tapi ngerti ya maksudnya ya. Memang diketahui PDAM resmi dapat izin tapi tidak rekening gitu ya. Nah ini dibagi sama dengan yang resmi tadi, dibagi dua. Ada yang bermeter, ada yang tak bermeter. Kalau hidran umum itu tidak bermeter ya. Nah selain yang resmi itu adalah tidak resmi. Ini yang disebut dengan kehilangan air. Ada yang fisik, ada yang, ini yang fisik yang bawah, ada yang non-fisik. Fisik artinya apa? Betul-betul airnya keluar, hilang dari sistem. Ya, contohnya ini, pipa bocor. Terus reservoir meluap atau bocor. Ini tadi pipa induk ya, bocor di pipa induk atau di pipa transmisi. Bocor di pipa pelanggan 10 meter. Jadi misal di depan rumah itu ada pipa bocor, airnya keluar. Selama belum masuk meter air, maka itu tanggungan PDAM. Tapi kalau setelah melewati meter air, nah itu tanggung jawab kita yang punya rumah, gitu, pelanggan. Ya. Nah, itu yang fisik, jadi airnya betul-betul keluar, hilang. Kalau non fisik, bukan airnya yang keluar, tapi apa?
administrasi, apa ini? Tidak resmi itu pencurian, ya, pencurian. Tidak akuratnya meter ini masalah administrasi ini. Jadi misal ini ada petugas mencatat meter itu salah nulis, ya. Bisa kebanyakan, bisa kurang. Ini kesalahan, ya, kesalahan penanganan data. Kalau ketidakakuratan meter itu meternya nggak sesuai. Jadi misal meternya terlalu pelan, tidak sesuai dengan yang air yang lewat. Airnya sudah 1 meter kubik tapi meternya masih mencatat 0,9. Itu seperti itu, ya. Itu yang non fisik. Airnya tidak hilang tapi kesalahan terhadap ini alat ukurnya atau orang yang mengukurnya. Kalau orang itu apa? Salah nulis ininya, nulis. Kalau sekarang pakai difoto sekarang, ya. Kalau dulu kan ditulis tangan, gitu. Tapi tetap ada kemungkinan salah meskipun difoto. Ya, waktu entry data ke komputer, misal salah satu angka geser gitu. Misal mau ngetik 8 yang kepencet 9. Nah, itu berarti kesalahan orangnya dalam menangani data. Nah, itu non fisik, ya. Nah, ketika kita menangani NRW, mana dari semua kotak ini yang akan kita tangani? Menekan NRW itu di mana? Ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 kotak ini, untuk menurunkan NRW, itu mana yang ditangani? Apakah semua yang merah ini? Kalau ini sudah pasti dipertahankan, yang putih. Tapi yang merah ini, ya. Yang merah inilah yang akan ditangani dalam rangka menurunkan NRW. Tapi tentu ada prioritas. Mana dari sekian ini, 7 ini yang menjadi prioritas atau yang mudah dan yang sulit. Mohon izin, Pak. Ya. Yang mungkin yang untuk prioritas kalau menurut saya yang non fisik, Pak. Non fisik. Ya, non fisik ini bisa kadang mudah, kadang sulit, gitu, ya. Jadi berarti ini ada kegiatan apa kalau mau menangani yang ini? Jadi dicari akurat meter yang tidak akurat, dicari. Nah, nanti kalau ketemu yang tidak akurat diganti, gitu. Sebetulnya idealnya meter itu harus ada penggantian periodik, ya. Setiap sekian tahun harus ganti, gitu. Tapi kenyataannya di rumah saya ini berapa tahun ini? 25 tahun nggak pernah diganti. Tapi masih jalan, ya. Nah, apakah akurat atau tidak saya nggak tahu. Terus yang mana lagi? Ini pencurian, ya. Ini masalah kriminal. Ini harus melibatkan kepolisian. Yang ini agak sulit, ya. Yang konsumsi resmi tak bergening ini agak sulit. Nah, berarti kira-kira yang ini, ya. Ini fisik itu paling mudah. Fisik itu paling mudah. Pokoknya ada air keluar, tangani. Ya. Kalau tidak keluar, ya cari. Nanti ada alat deteksi kebocoran, ya, detektor. Itu ini. Oke, saya kira lanjut, ya. Oke, ini contoh perhitungan NRW, ya. Saya kira mudah ini. Misal produksinya 100 liter per detik, yang terjual atau yang tercatat di ini pembayaran itu 2.500 meter kubik 1 tahun ini. Nah, berapakah kehilangan air? Maka dihitung saja produksinya setahun, ya. Jadi 100 liter per detik kali ini 1 hari, ya, 1 hari sekian detik kali 365 hari dibagi 1000, ini konversi, ketemu 3.153, 600 meter kubik. Ini produksinya. Yang terjual 2.500. Berarti ada yang hilang berapa? 3.100 dikurangi 2.500.
Ya. Jadi ini 3153.600 dikurangi 2.500 dibagi 3.000 sekian kali 100%, 20%. Inilah NRW yang tercatat ya, atau yang terhitung, 20%. Standar nasional berapa? Maksimum 20% ya, atau di bawah itu. Yang teknis, ini yang mudah tadi, yang bawah tadi ya, bocor sampai 10 meter air, meter pelanggan ya. Kalau yang bocor di dalam rumah itu sudah bukan tanggungan PDAM. Penyebabnya pipa pecah, pipa lubang, sambungan lepas tadi ya. Misal kok tidak ada trust block-nya, atau pada saat pelaksanaannya kurang sempurna sehingga sambungan itu copot atau bocor gitu. Dan lain-lain yang semuanya adalah menyebabkan air itu keluar dari pipa atau keluar dari sistem. Nah ini contohnya, pipa bocor ya, keluar itu, ini pecah. Nah banyak penyebabnya. Kalau di Surabaya beberapa kali kasus itu ini, kira-kira apa penyebabnya ya? Ada kontraktor memancang tiang pancang. Waktu dipancang itu kena pipa besar, akhirnya bocor. Ini kira-kira kesalahannya apa ini ya? Di mana? Apa? Dalam kasus itu, kenapa kok bisa sampai terjadi itu? Salah milih ini mungkin Pak Pres. Hah? Salah apa? Di pipa untuk pipanya Pak. Cinta, sorry, terputus-putus. Ada kesalahan gimana kok sampai begitu gitu? Kalau dilihat ininya sih nggak kuat nahan tekanannya. Jadi pressure nominalnya, pemilihan pipa, schedule pipanya atau apanya yang bukan. Kasusnya di Surabaya itu pipanya kena tiang pancang, kecoblos tiang pancang. Kira-kira ada salah apa di situ? Koordinasi mungkin Pak. Jadi koordinat. Ya. Jadi antara kontraktor, pemilik usaha dengan PDAM atau mungkin dari pihak kota. Maksudnya dari kontraktor tidak tahu kalau di situ ada pipa utilitas. Sudah tanya PDAM, kontraktor sudah tanya PDAM. Salahnya kan berarti ini nggak punya data ini ya. Gambar, Pak. Apa? Data manajemen asetnya, Pak. Superinput gambar, Pak. Iya, data peta apa gambar apa kalau itu asbel drawingnya mungkin salah gitu loh. Jadi di gambar itu jalurnya di sini ternyata kok di sana gitu kenyataannya, sehingga waktu dipancang kena lah pipa gitu. Jadi itu salah satu ya kelemahan PDAM itu kurang bagusnya data gitu ya. Apalagi kalau Anda ke daerah-daerah PDAM di kota-kota kecil, data peta pipa itu nggak punya. Jadi kalau Anda mencari data peta pipa itu harus nyari orang yang dulu pernah ikut proyek itu. Nah itu dulu pipanya ini di mana, diingat-ingat itu. Jadi yang tergambar atau yang tertulis nggak ada. Gitu. Nah, itu parahnya kita dalam pendataan ya, dalam kesadaran kita dalam membuat as-built drawing itu kurang. Padahal itu penting gitu ya. Dikira kalau proyeknya sudah selesai ya sudah gitu. Padahal itu penting gitu untuk yang kedepannya. Bukan untuk saat ini. Pentingnya as-built drawing itu bukan untuk sekarang gitu, tapi untuk kedepannya. Karena PDAM ini kan bukan milik pribadi gitu loh, tapi milik pemerintah. Orangnya mungkin ganti gitu. Ya kan? Kalau orangnya ganti,
Ya, masa harus nyari orang itu? Kalau sudah pensiun, sudah meninggal gimana? Gitu. Ini terjadi ya, saya pernah ngalami itu. Jadi orang yang sudah pensiun itu dipanggil. Dipanggil untuk apa ya? Untuk itu mengingat-ingat jalur pipa. Oke, itu sekedar selingan ya. Oke, sekarang ini sebentar lagi selesai. Pengendalian kebocoran. Yang pertama adalah kita buat sistem zonasi yang sering kita singkat dengan DMA ya, atau District Meter Area. Jadi DMA, yang dimaksud satu DMA itu adalah suatu zona yang terisolasi. Ini contoh zona terisolasi ya. Jadi tidak kontak dengan zona yang lain. Jadi misal di atasnya di sini ada, ini satu desa misalnya, atau satu kelurahan ya. Nah di atasnya ada kelurahan yang lain. Nah dari kelurahan A dengan kelurahan B ini tidak ada pipa yang menghubungkan. Tapi masing-masing melewati pipa utama ini. Jadi di sini misal ada jalur pipa besar, dan disadap, dibagi untuk daerah ini saja. Nanti daerah yang lain dengan cara yang sama seperti ini. Jadi ini terisolasi, tidak kontak dengan DMA yang lain. Jadi ini namanya satu DMA. Nah, apa untungnya satu DMA ini? Nah, setiap satu DMA nanti punya meter induk. Jadi sebelum dibagi di sini, setelah nyadap dari pipa induknya, di sini nanti harus ada meter induk. Nah, meter induk inilah yang akan dipakai untuk acuan pengeluaran atau pengaliran air ke zona itu sebesar berapa meter kubik per sekian waktu. Misal 1 bulan atau 1 tahun, nah itu berapa. Ini terukur di sini. Nah, ini satu DMA. Terus nah, di sini sebelum masuk ke zona ini ada meter induk. Terus setiap rumah harus ada meter juga ya. Jadi bukan yang tadi yang tidak bermeter itu. Kalau sudah DMA ngomongnya ya harus yang bermeter. Nah, untuk pengendalian kebocoran, setelah tadi merancang DMA, maka sekarang dideteksi kebocorannya. Ada metode yang saat ini banyak dipakai, yaitu dengan aliran malam minimum. Aliran malam minimum ini adalah dilakukan pada saat malam hari yang diperkirakan orang sudah tidur semua. Pelanggan itu sudah nggak ada yang menggunakan air. Kenapa kok pilih waktu yang malam? Nah, karena asumsinya jika pelanggan semua tidur dan tidak menggunakan air, maka di zona itu mestinya tidak ada pengaliran air. Jika ternyata masih ada aliran air, maka anggapan asumsinya aliran itu adalah karena bocor. Saya tunjukkan lagi gambar yang tadi. Jadi ini pada malam hari, ini asumsinya semua orang tidur. Tidak ada yang menggunakan air. Tapi ternyata di pemantauan di pipa utamanya ini, itu ternyata masih ada aliran air. Ya. Maka ada kemungkinan, oh karena di sini ada bocor misalnya ya, di sini bocor. Jadi aliran air yang ada di sini diduga, ini belum dipastikan ya, diduga itu ada kebocoran. Nah nanti di daerah mana yang bocor itu, nah itu lanjutan dari ini AMM ini. Ya, nanti ada penutupan valve secara berurutan. Mulai dari ujung yang jauh dari meter, bergerak sampai ke yang dekat dengan meter. Oke, nanti akan dijelaskan di mata kuliah lain, yaitu di Pak Bowo dan saya juga nanti yang ada di sana ya, tapi bukan di mata kuliah ini. Itu bagaimana prosedur AMM ini. Setelah ketemu jalurnya, daerah mana, belum titiknya ya. AMM itu hasilnya apa nanti? Hasilnya adalah kebocoran terjadi di jalur ini. Bukan di titik ini, belum di titik, tapi jalur. Misal terjadi di jalan Soekarno-Hatta misalnya. Tapi Soekarno-Hatta kan panjang. Titiknya mana? Nah itu lanjutannya yang bawah ini. Dideteksi dengan alat detektor.
Ya, itu nanti kita berjalan di jalan itu di atas pipa ya, nanti dicari. Nanti syaratnya apa? Petanya harus benar, harus punya peta pasti bahwa pipanya itu ada di sini gitu. Jangan sampai salah, pipanya di kiri jalan, kita mendeteksinya di kanan jalan, ya nggak akan ketemu nanti gitu ya. Jadi syarat penurunan NRW harus jelas ininya apa, jalur pipanya ya, petanya harus benar. Nah, split drawing lagi tadi ya. Nah, supaya bisa melakukan prosedur AMM tadi, maka di sini harus banyak valve. Ya, ini salah satu kerugian sistem loop tadi ya, banyak valve, investasi ya, investasi mahal, tapi manfaatnya besar. Oke, nanti ini kita coba beri angka, nomor ya. Nah, ini nomor 1 artinya apa ini? Nomor 1 ini adalah pipa, bukan pipa, valve pertama yang kita tutup. Nah, nanti dipantau di sini, di meter induknya ini dipantau. Ketika ditutup valve 1, ya, misalnya 1A dan 1B ini tutup, apakah terjadi pengurangan aliran enggak yang terpantau di meter? Kalau tidak, tetap berarti bocornya bukan di sini. Ya. Tapi kalau di sini dipantau, misal airnya ngalir deras, begitu valve 1 ini ditutup, ternyata ini berhenti, berarti di mana bocornya? Ya di sini. Ya, ketika ini ditutup kok ini berhenti, nah berarti di sini. Nah itu dan seterusnya masih dicari lagi ya. Ini urutan kedua, ini yang ditutup. Setiap melakukan penutupan ini dipantau. Setiap melakukan penutupan ini dipantau. Nah ini adalah cara manual, prosedur manual untuk AMM. Nah karena kita menggunakan IoT, semua itu nanti diganti oleh internet. Ya, jadi mungkin kontrolnya di satu ruangan cukup ya. Jadi misal gini, tekan tombol 1, maka valve 1 akan tutup. Dilihat di sini meternya. Melihat meternya nggak harus dilihat fisik, tapi cukup dilihat di monitor. Oh meternya berkurang, aliran di meternya turun atau tetap. Gitu. Nanti tombol ini diklik lagi, valve 2 nutup. Terus urutannya valve 3, urutan keempat, ini urutan kelima, sudah, ini terakhir ya. Jadi dari hasil ini tadi, kita bisa tahu kira-kira bocor itu ada di jalur mana. Apakah di jalur ini atau jalur ini. Nah itu bisa diperoleh dari itu tadi, hasil AMM itu tadi. Kalau sudah ketahuan jalur ini misal, nah sekarang kita fokus mendeteksi hanya di jalur ini. Nggak perlu mendeteksi di sini, nggak usah. Ini nggak usah, cukup di sini saja. Jadi lebih sempit kan? Ininya, ruang lingkup kerja deteksinya menjadi lebih pendek di sini saja. Itu nggak usah mendeteksi sepanjang pipa ini, tapi cukup di jalur yang diduga ada kebocoran besar. Nah, ini contoh-contoh alat detektor ya. Mungkin nanti kita praktek dengan alat-alat ini nanti ya. Ini juga. Nah, berarti syaratnya apa? Harus tahu jalurnya itu pasti di sini gitu. Jangan sampai nanti pipanya di sini, kita deteksinya di sini gitu. Nggak ketemu ya. Oke, saya kira itu pembahasan pertama sebagai pengantar. Barangkali ada diskusi lagi, penutup. Boleh sedikit, Pak? Silakan. Ya, yang terkait kehilangan air atau konsumsi tidak resmi tadi kan disebutkan ada kebocoran dan luapan pada reservoir. Ya. Jadi sebenarnya perhitungan
air yang tidak berekening itu yang tadi sesuai dengan yang di contoh perhitungan RW itu berarti air yang produksi tadi berarti dari kapasitas terpasang kapasitas produksinya IPA Pak ya, bukan dari meter setelah distribusi. Sebelum masuk ke sistem distribusi Pak. Ya. Jadi tidak masuk ke reservoir itu Pak. Gini, reservoirnya punyanya siapa? Punya distribusi apa punya produksi gitu? Pak. Reservoir reservoir ya, IPA Pak. Jadi yang dimaksud di sini reservoir distribusi. Jadi meternya mestinya terletak setelah reservoir IPA atau reservoir produksi. Jadi yang dihitung itu meter air di reservoir setelah produksi itu. Setelah produksi. Iya. Jadi meter induk itu adalah Jadi meter induk yang dimaksud tadi adalah yang menuju ke sistem distribusi. Nah, kalau tadi ada kebocoran di reservoir, yang dimaksud di situ adalah reservoir distribusi, bukan reservoir produksi. Jadi kalau kehilangan air yang misalnya di IPA atau kapasitas produksinya itu tidak Pak? Ya sebenarnya kapasitas itu ternyata ada yang memproduksi 40 atau itu besar secara itu ya. Kalau kehilangan lagi yang saya bahas tadi itu kehilangan air di unit distribusi. Di produksi itu juga bisa dihitung, caranya sama gitu. Kalau di produksi ngitungnya bukan berdasarkan rekening ya, tapi berdasarkan ukur yang mau disesuaikan. Tapi kalau yang ini jadi yang itu mengeluarkan air sekian terdiri sisanya ada apa itu namanya. Sudah. Izin Pak mau tanya. Ya. Terkait yang pemasangan valve untuk NRW tadi, kalau dia kan inginnya lebih kecil, maksudnya pipanya lebih kecil itu kan bisa tiap jalur kita pasang valve. Tapi kan sepertinya itu kurang efektif ya Pak ya. Menurut Bapak bagaimana sih Pak efektif kita untuk memasang valve-nya itu seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Ya. Kalau mau andal itu memang setiap jalur ini dibuka dan ditutup dengan valve. Misal jalur ini, di sini dan di sini, ya. Yang ini di sini dan di sini. Tapi jadi mahal nanti, gitu. Ya. Jadi kita kalau dalam contoh saya ini, pokoknya kita bisa mengisolasi. Contohnya nomor 4 ini. Nomor 4 ini mengisolasi jalur mana? Ada 3 pipa, yaitu ini 1, 2, 3. Sudah nggak kontak dengan yang belum dibuka, belum ditutup ini. Ya, ini kan sudah 3 ya. Jadi artinya setiap kali menutup itu ada tujuannya, yaitu menutup jalur yang mana. Kalau dalam contoh saya ini untuk mengurangi jumlah valve, maka ini saya contohkan jalurnya ini 3 pipa ditutup oleh atau diisolasi oleh nomor 4. Yang nomor 2 ini mengisolasi mana? Ini. Nomor 1 itu ini. Nah, kira-kira gitu. Pokoknya ada pipa yang ditutup, tujuannya mengisolasi yang mana, itu saja. Kalau mau sangat handal, ya harus banyak pipanya, valve-nya. Tapi jadi mahal gitu. Jadi mahal. Kalau dengan komputer nanti operasionalnya nggak masalah, tapi waktu investasinya jadi mahal. Jadi butuh valve banyak, butuh sensor yang banyak. Gitu. Nanti sistem SCADA-nya juga menjadi rumit. Gitu. Tapi waktu dioperasikan mudah, cuman mahal saja di investasi ya. Itu saya kira ya. Jadi valve ini kan tujuannya mengisolasi. Ini mengisolasi daerah ini. Makin banyak, makin terisolasi. Jadi ini satu jalur diisolasi. Saya kira itu tergantung. Kalau ini pipanya panjang, misalnya 5 kilo, enggak apa-apa kalau ini diisolasi sini ya. Ini dan di sini. Tapi kalau pipanya pendek-pendek, misalnya ini 100 meter, 100 meter, 100 meter ya, saya kira cukup lah ini 3 pipa diisolasi oleh satu sistem valve ini. Kira-kira gitu ya.
Jadi tergantung lah. Nah itu waktu mengevaluasi konsultan harus ditanyakan seperti itu gitu. Benar nggak logikanya? Gitu, benar nggak ini ditinjau secara ekonomi maupun secara ini keandalan gitu ya. Optimasi lah ya. Jadi tentu waktu kita membangun itu kan bukan hanya hasil yang baik tapi juga yang ekonomis gitu. Ada dua pertimbangan ya. Kalau studi kelayakan itu kan ada bukan hanya kajian teknis tapi ada kajian finansial juga. Jadi untuk optimasi hasilnya baik tapi dengan biaya yang bisa lebih murah itu lebih baik. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Masih ada? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada lagi, kita bisa akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Siang, Pak.